Minyak goreng menjadi salah satu bahan pokok dalam urusan masak-memasak. Selain harganya yang masih terjangkau, minyak goreng juga sangat mudah didapat seperti di pasar, swalayan, di warung sembako, di toko grosir, dan di toko minyak wangi kalau tokonya jual minyak goreng juga. Minyak goreng pertama kali digunakan oleh masyarakat Tiongkok sejak ratusan tahun yang lalu. Dahulu masyarakat Tiongkok kuno menggunakan minyak goreng dari lemak daging untuk memasak. Lemak yang digunakan berasal dari daging sapi, babi, sampai domba. Mereka akan menggunakan lemak yang berbeda pada setiap musim yang berbeda pula. Pada masa dinasti San Guo, masyarakat Tiongkok kuno mulai beralih menggunakan minyak goreng yang terbuat dari biji wijen. Minyak tersebut disebut-sebut sebagai minyak nabati pertama yang ada di dunia dan akhirat. Selain itu, ada juga minyak kedelai yang digunakan pada masa dinasti Song dan minyak kacang tanah pada masa dinasti Qing. Kemudian di negara barat, masyarakat menggunakan minyak nabati yang terbuat dari biji kapas dan beralih menggunakan kedelai setelah tanaman tersebut memasuki wilayah Amerika. Minyak goreng juga memasuki wilayah Nusantara. Tidak ada yang tahu pasti kapan minyak goreng mulai digunakan oleh masyarakat Indonesia. Namun, sejak dulu nenek moyang kita sudah mengenal minyak kelapa sebagai salah satu bahan pangan. Hal ini didasari oleh banyaknya pohon kelapa yang tumbuh di dataran Indonesia, sehingga masyarakat dahulu memanfaatkannya sebagai bahan baku pembuatan minyak. Pada akhir dekade tahun 1990-an, penggunaan minyak kelapa mulai ditinggalkan. Banyak faktor yang membuat eksistensinya semakin memudar. Salah satunya karena terjadi perang dagang dengan negara-negara barat yang juga memproduksi minyak nabati. Selain itu, minyak kelapa dianggap kurang ekonomis karena harga jual yang relatif mahal, sehingga masyarakat mulai beralih menggunakan minyak lain. Setelah era minyak kelapa selesai, minyak sawit muncul sebagai alternatif minyak nabati yang dapat digunakan oleh masyarakat Indonesia. Bertahun-tahun sejak kemunculannya, minyak ini menjadi sangat populer dan banyak digunakan menggeser minyak kelapa di masa lalu. Kita tidak akan lepas dari yang namanya minyak goreng. Banyak sekali kegiatan masak-memasak khususnya yang selalu melibatkan minyak goreng. Namun, bagaimana dengan penggunaan minyak goreng yang digunakan berulang tapi dengan minyak yang sama, atau kita sebut dengan minyak goreng bekas atau minyak jelantah? Apakah aman jika digunakan kembali? Sebuah penelitian menyebutkan bahwa minyak nabati ternyata bisa beracun kalau dipanaskan berkali-kali karena bersifat karsinogenik atau menyebabkan kanker. Bahkan dengan mengkonsumsi minyak nabati yang dipanaskan kembali dapat memicu pertumbuhan sel kanker pada hewan. Para peneliti menyuntikkan sel kanker payudara 4T1, jenis sel kanker yang diketahui paling cepat menyebar ke masing-masing tikus. 1 minggu pertama, tikus-tikus tersebut diberikan makanan diet rendah lemak. Setelah itu, sebagian sampel tikus diberi makan minyak kedelai segar dan sebagian lainnya diberikan minyak jelantah. Dalam waktu 16 minggu, para ahli menemukan bahwa tumor pada tikus yang diberi makan minyak jelantah menyebar 4 kali lebih cepat dibandingkan tikus yang diberi makan minyak kedelai. Bukan hanya pertumbuhan tumor payudara saja, tikus yang diberikan minyak goreng bekas juga mengalami tumor paru-paru kecuali tikus Tom and Jerry. Memanaskan minyak berulang kali diketahui dapat merusak struktur kimia minyak dan melepaskan akrolein. Akrolein adalah zat racun yang dikenal bersifat karsinogenik alias memicu kanker. Namun perlu dicatat bahwa penggunaan minyak jelantah tidak serta-merta menyebabkan kanker payudara, tapi cenderung meningkatkan penyebaran kanker yang sudah ada.
Masih diperlukan penelitian dan analisa lebih lanjut untuk membuktikannya. Selain itu, minyak goreng juga bisa menyebabkan meningkatnya racun yang menempel pada minyak tersebut. Ketika minyak goreng bekas tidak disaring dan disimpan dengan benar, bakteri akan memakan sisa-sisa makanan yang tertinggal dalam minyak. Bila minyak tersebut digunakan berulang kali, sifat minyak akan berubah menjadi racun yang parah dan fatal. Minyak goreng bekas juga bisa meningkatkan risiko penyakit kardiovaskuler. Minyak jelantah mengandung peroksida dan aldehid, dua bahan kimia yang dapat merusak sel dan memicu aterosklerosis. Aterosklerosis adalah pengerasan pembuluh darah akibat timbunan plak, lemak, kolesterol, dan produk sampah lainnya. Ketika dimasak dalam suhu tinggi, kandungan lemak dalam minyak akan berubah menjadi lemak trans. Semakin sering Anda menggunakan minyak jelantah, maka semakin banyak pula jumlah lemak trans dalam minyak. Alhasil, resiko penyakit jantung dan penyakit kardiovaskuler lainnya semakin tinggi. Semakin minyak sering digunakan, zat-zat di dalam minyak goreng akan mengalami kerusakan. Umumnya ditandai dengan perubahan warna minyak menjadi hitam pekat, kental, dan berbau tengik. Sifat minyak yang digunakan berulang kali dapat berubah menjadi anaerob dan merangsang pertumbuhan bakteri penyebab keracunan. Idealnya, minyak goreng sebaiknya harus diganti secara rutin setiap kali memasak supaya lebih aman dan sehat, maksimal 2 kali penggunaan. Selain beberapa bahaya dari minyak jelantah, ternyata minyak goreng bekas juga memiliki manfaat yang terkandung di dalamnya. Minyak goreng bekas atau minyak jelantah bisa didaur ulang dan digunakan untuk menciptakan produk-produk tertentu. Banyak manfaat yang kita dapatkan dari produk hasil daur ulang minyak goreng bekas atau minyak jelantah tersebut. Salah satunya adalah dengan mengolahnya menjadi bahan bakar atau yang kita kenal dengan biodiesel. Selain sifatnya yang tidak beracun, olahan minyak ini dapat digunakan sebagai bahan bakar ramah lingkungan yang dapat menggantikan bahan bakar solar maupun bahan bakar fosil yang menghasilkan residu berupa karbon dioksida yang beracun dan mencemari udara. Selain dapat dijadikan sebagai bahan bakar berupa biodiesel, minyak jelantah juga dapat didaur ulang kembali menjadi bahan pakan ternak, yaitu burung puyuh. Pakan ternak puyuh dengan minyak jelantah tersebut harus diolah dengan pemurnian terlebih dahulu menggunakan zat tertentu sehingga tidak beracun bagi burung puyuh. Kandungan asam lemak jenuh yang tinggi pada minyak jelantah juga dapat dimanfaatkan menjadi suatu pupuk yang berguna bagi tanaman yang diolah terlebih dahulu. Meskipun kita tidak dapat mengolahnya sendiri, namun kita secara tidak langsung telah berperan dalam pengurangan pencemaran lingkungan sekaligus mendapatkan uang. Kita juga dapat mengolah minyak goreng bekas atau minyak jelantah sendiri di rumah dengan pengolahan yang lebih simpel dibandingkan dengan yang telah disebutkan di atas, yaitu menjadi sabun dengan cara mencampurkan minyak dengan bahan lain seperti soda api, air, pewangi, pewarna makanan, atau pewarna alami, dan lain sebagainya. Namun perlu diketahui bahwa minyak jelantah mengandung karsinogenik atau zat penyebab kanker, sehingga lebih baik sabun tersebut digunakan untuk mencuci barang-barang yang tidak digunakan untuk konsumsi, seperti mencuci perabotan atau pajangan maupun mencuci motor atau mobil, daripada digunakan untuk mencuci piring ataupun mandi.